langkah pertama, siapkan kentang sebanyak 300 gram. Kupas kentang dan dipotong-potong, lalu siap untuk dikukus. Kentang dikukus hingga matang. Nah, ini kentangnya sudah matang. Ke proses selanjutnya, selagi kentangnya masih hangat, ini akan aku haluskan. Setelah teksturnya halus, kemudian tambahkan 300 ml santan cair. Ini aku tuang setengahnya dulu. Setelah tercampur, lalu tambahkan sisa santan. Diaduk hingga bahan tercampur merata ya. Ini akan aku sisihkan dulu. Selanjutnya, siapkan 2 butir telur. 30 gram gula pasir. Kemudian dimixer hingga warnanya agak putih dan sedikit mengembang. Selain menggunakan mixer, kalian juga bisa menggunakan wish. Nah, hingga teksturnya seperti ini. Lalu tambahkan campuran kentang dan santan. Diaduk secara perlahan. Masukkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh vanila bubuk, tambahkan 200 gram tepung terigu, masukkan setengahnya dulu, aduk merata hingga bahan tercampur. Lalu tambahkan sisa tepung. Setelah diaduk merata, tambahkan 60 gram margarin, lalu dilelehkan. Aduk hingga tercampur. Adonan siap untuk dicetak. Panaskan cetakan dan gunakan api kecil. Nah, untuk cetakan yang aku gunakan, ini diameternya 9 cm. Kemudian olesi menggunakan margarin. Ketika cetakan sudah panas, lalu adonan dituang. Ini aku isi 3/4 dari cetakan. Lalu adonan ditutup dan masak hingga matang. Nah, ini adonan sudah matang. Angkat satu persatu kue lumpur. Lakukan hal yang sama hingga ke semua adonan ya. Untuk satu resep dengan cetakan yang aku gunakan, ini bisa jadi 14 buah kue lumpur. Selanjutnya, kue lumpur aku beri topping. Aku menggunakan daun selada, mayones, cabai keriting iris, dan juga abon sapi. Untuk topping bisa kalian sesuaikan sesuai selera ya. Pertama, kue lumpur aku olesi menggunakan mayones. Lalu beri daun selada.
Kemudian abon sapi secukupnya. Tambahkan cabai merah keriting di atasnya. Lakukan hal yang sama hingga semua selesai ya. Kue lumpur asin ini cocok untuk camilan di rumah dan bisa banget untuk ide jualan loh. Langkah pertama, membuat adonan kue manja terlebih dahulu. Untuk resep sudah aku tulis lengkap di description box ya. Masukkan 1 butir telur. Tambahkan 1 sendok makan gula pasir. 1/4 sendok teh garam. Lalu aduk rata adonan hingga gulanya larut. Setelah gula larut, tambahkan 100 gram tepung terigu. Tepung aku ayak terlebih dahulu agar adonan tidak berbutir. Tambahkan 1/4 sendok teh vanili bubuk, 1/4 sendok teh baking powder, dan 1/4 sendok teh soda kue. Aduk adonan hingga cukup tercampur. Tuang 170 ml susu cair. Ini aku masukkan secara bertahap agar lebih mudah mengaduknya. Aduk rata adonan hingga tercampur merata ya. Setelah merata, tambahkan 1 sendok makan minyak goreng. Aduk hingga tercampur. Selanjutnya, adonan siap dicetak. Panaskan teflon dan gunakan api kecil. Adonan aku tuang sebanyak 3/4 sendok sayur atau besar kecilnya ukuran bisa disesuaikan sesuai selera ya. Diamkan hingga muncul buih seperti ini dan masak hingga matang. Setelah bagian atasnya kering, lalu diangkat. Segera lipat selagi masih hangat, karena jika sudah dingin akan lebih susah merekat. Untuk melipatnya sambil ditekan-tekan seperti ini. Lakukan hal yang sama hingga semua adonan selesai dicetak ya. Proses selanjutnya, membuat krim pandan. Masukkan 15 gram tepung maizena, 200 ml susu cair. Diaduk hingga merata. Kemudian tambahkan 2 sendok makan gula pasir, 2 sendok makan santan instan, 1/4 sendok teh garam, 1/4 sendok teh vanili bubuk, dan tambahkan pasta pandan secukupnya. Lalu diaduk hingga merata.
Masak krim pandan dengan api kecil, sambil terus diaduk hingga mengental. Jika sudah mendidih seperti ini, lalu matikan api. Tunggu hingga hangat dulu ya. Selanjutnya, masukkan krim pandan ke dalam piping bag. Nah, ini untuk mengisinya. Masukkan krim pandan ke dua sisi kue seperti ini. Lakukan satu persatu hingga semua selesai ya. Agar hasilnya lebih cantik, ini aku hias menggunakan daun pandan dan juga choco chips. Untuk satu resep yang aku buat, ini bisa menghasilkan 18 buah kue manja. Sekarang, waktunya untuk mencoba. Ini rasanya enak, gurih, dan manisnya pas. Terlihat dari tekstur dalamnya, ini berserat dan lembut banget. Untuk resep, sudah aku tulis lengkap di description box. Langkah pertama, sudah aku siapkan 100 gram ubi ungu yang sudah dikukus lalu dihaluskan. Kemudian ubi akan aku campurkan dengan santan. Di sini aku menggunakan chopper, bisa juga secara manual sampai teksturnya halus ya. Tuang santan dengan kekentalan sedang sebanyak 150 ml. Nah, sampai tekstur yang dihasilkan seperti ini, lalu sisihkan dulu. Ke tahap selanjutnya, siapkan 2 butir telur. Tambahkan gula pasir sebanyak 140 gram, 1 sendok teh SP. Lalu adonan dikocok dengan kecepatan tinggi sampai teksturnya putih dan mengembang. Nah, sampai adonan putih dan mengembang seperti ini. Kemudian tambahkan setengah sendok teh baking powder, 1/4 sendok teh garam, dan 1/4 sendok teh vanili bubuk. Tuang adonan ubi ungu dan santan, ini tuang setengahnya dulu ya. Dikocok dengan kecepatan rendah sampai cukup tercampur. Kemudian masukkan tepung terigu sebanyak 150 gram, ini tuang setengahnya dulu. Kalau sudah cukup tercampur, tuang sisa adonan ubi ungu santan dan masukkan tepung terigu. Kocok kembali dengan kecepatan rendah sampai tercampur rata.
Supaya hasil kue tidak pucat, tambahkan pasta taro dan pewarna ungu secukupnya. Untuk penggunaan pasta taro, opsional ya, bisa hanya menggunakan pewarna ungu. Nah, sampai warna ungunya seperti ini. Selanjutnya, siapkan cetakan putu ayu. Untuk motif yang aku gunakan, ini motif twister. Lalu olesi tipis-tipis menggunakan minyak goreng. Supaya lebih mudah menuang ke dalam cetakan, masukkan adonan ke dalam plastik segitiga. Ini diisi sampai ke batas cetakan ya. Setelah semua adonan selesai diisi, lalu dikukus. Panaskan kukusan terlebih dahulu sampai airnya mendidih. Kemudian adonan dikukus selama 12 menit menggunakan api sedang. Setelah 12 menit dikukus, kuenya sudah matang. Segera diangkat dan tunggu sampai kuenya agak dingin baru dilepas dari cetakan. Untuk melepas kue dari cetakan, renggangkan bagian tepinya seperti ini. Karena cetakan yang aku gunakan terbatas, aku juga menggunakan motif yang lain. Ke proses selanjutnya, membuat krim keju. Siapkan keju oles sebanyak 100 gram. Tambahkan 5 sendok makan kental manis. Tuang 60 ml susu cair. Lalu ini dicampur sampai merata. Nah, sampai teksturnya halus dan tercampur rata seperti ini ya. Selanjutnya, celupkan 1/4 bagian kue ke dalam krim keju. Selain menggunakan krim ini, bisa juga menggunakan glaze donat. Tapi, untuk rasa, krim keju ini lebih gurih dan lebih creamy. Jadi, bisa sesuaikan aja ya dengan selera. Lalu beri selai stroberi di bagian tengahnya seperti ini. Supaya tampilannya lebih cantik, ini aku taburi menggunakan ubi ungu yang sudah dikukus lalu dihaluskan. Untuk satu resep bisa menghasilkan 33 buah, tapi menyesuaikan ukuran cetakan yang digunakan. Perpaduan rasanya ini enak banget. Ada rasa gurih, manis, creamy, dan asam dari selai stroberi. Untuk tekstur ini juga lembut. Tampilnya cantik dan menarik, jadi cocok untuk ide jualan. Untuk resep sudah aku tulis lengkap di kolom deskripsi ya. Langkah pertama, membuat isiannya terlebih dahulu. Siapkan 1 saset coklat toast drink, 60 gram tepung maizena, 1 sendok makan gula pasir, kental manis coklat sebanyak 3 sendok makan, seperempat sendok teh garam, 1/4 sendok teh vanili bubuk, lalu tuang air sebanyak 450 ml. Ini diaduk sampai tercampur rata.
Supaya rasanya lebih enak, tambahkan 50 gram dark coklat. Dimasak menggunakan api kecil sambil terus diaduk ya, sampai teksturnya mengental dan matang. Nah, kalau sudah mendidih, matikan api kompor, lalu ini disisihkan dulu ya. Ke proses selanjutnya, membuat adonan kulit. Siapkan tepung terigu sebanyak 200 gram, 1 sendok makan tepung maizena, 1/4 sendok teh garam, kemudian tuang air sebanyak 600 ml. Supaya lebih mudah mengaduk dan tercampur rata, tuang air setengahnya dulu. Kalau adonan sudah tercampur rata, kemudian tambahkan sisa air. Adonan disaring terlebih dahulu agar hasil kulit jadi lebih halus. Supaya hasil kulit tidak mudah pecah, tambahkan 2 sendok makan minyak goreng. Aduk sampai tercampur rata. Selanjutnya, ini sudah aku siapkan 2 mangkuk. Untuk mangkuk yang pertama akan aku tuang adonan sebanyak 1 sendok sayur. Untuk mangkuk yang kedua, tuang adonan sebanyak setengah sendok sayur. Mangkuk yang pertama, tambahkan pewarna coklat secukupnya, lalu diaduk sampai tercampur rata. Sampai warna coklat yang dihasilkan seperti ini. Mangkuk yang kedua, tambahkan pewarna hitam secukupnya. Panaskan teflon, gunakan api paling kecil. Kira-kira besar apinya seperti ini atau bisa disesuaikan dengan kompor masing-masing. Supaya tidak mudah lengket, olesi dengan sedikit minyak. Nah, untuk teflon yang aku gunakan, ini ukuran 22 cm. Kalau teflon sudah panas, lalu bentuk motif leopard atau macan tutul dengan cara seperti ini. Untuk membentuk motifnya, hanya setengah dari ukuran teflon. Kemudian tuang adonan yang warna hitam di samping adonan yang warna coklat. Saat membuat motif ini, matikan dulu ya api kompornya agar tidak cepat matang dan tetap masih menempel. Kemudian bentuk motif bintik. Nyalakan kompor, gunakan api paling kecil, lalu tuang adonan putih sebanyak 1 sendok sayur. Nah, bagian tepinya ini sudah mulai kering, lalu diangkat. Cara membuat kulit selanjutnya, lakukan hal yang sama sampai semua adonan selesai dicetak. Untuk melipat dadar gulung, lakukan selagi kulit masih hangat karena kalau sudah dingin, teksturnya kering lebih susah untuk menempel. Tuang isian sebanyak 1 sendok makan.
Saat melipat, pastikan motif yang timbul ada di bagian luar ya. Nah, kalau untuk ide jualan, bisa dikemas menggunakan plastik OPP ukuran 9 x 15 cm. Satu resep bisa menghasilkan 20 buah dadar gulung. Bisa dilihat ya, ini motifnya cantik dan menarik. Teksturnya lembut, rasanya coklat, enak banget. Isiannya benar-benar lumer di mulut. Dengan modal yang ekonomis, bahan sederhana, tampilannya cantik, rasanya enak banget, rekomen untuk ide jualan.